dikelola oleh BUMDes, dan di sini juga banyak yang bisa diceritakan selain faktor wisata yang ada di sini. Jadi ada kaitannya dengan unsur geologinya juga, ada budaya pastinya, dan juga ada manusianya. Nah, ketika ada unsur geologi, di situ juga akan ada masyarakatnya juga. Oke, mungkin bisa langsung kita bahas. Baik, jadi kita ada di lokasi pertama ya hari ini ya. Kalau tadi di lokasi 0 untuk briefing dan mengamati sekilas endapan kaldera yang di bawah kota Bondowoso. Nah, posisi kita sekarang ada di sebelah kecamatan di desa Tapeng, kecamatan Tapeng. Itu di sebelah sini ya. Kalau tadi di kota itu di sini, kita bergerak kurang lebih 15 km. Kita ada di sini. Ya. Nah, dari posisi ini ada di lembah. Yang warna biru ini lembah aluvial. Jadi dekat dengan aliran Sungai Sampean Baru yang kita tadi juga lihat. Nah, di posisi lembah ini sebenarnya kita bisa mengamati bentang alam. Kalau menghadap ke timur dulu itu agak mendung tapi masih bisa terlihat ya. Adalah bagian utara adalah lereng dari kaldera Ijen. Di bagian selatan adalah jajaran gunung berapi aktif, Gunung Sukat, Gunung Raung, dan sebagainya. Ya, di bagian timur kita. Oke, jadi posisinya kita menghadap ke timur. Menghadap ke timur itu kita melihat gunung api yang ini, yang merah dan merah muda di sini ya. Oke, itu kita melihat ke timur. Kemarin juga di alun-alun juga sedikit terlihat. Ya, kalau jalan di pojokan bagian timur itu bisa melihat juga. Tapi di sini harusnya bisa lebih jelas kalau pas nggak berawan ya. Kemudian kita sekarang kalau melihat ke barat ya, ini juga ada perbukitan juga. Kemarin sudah saya singgung kalau di peta geologi namanya Gunung Beser. Nah, ini sebenarnya kira-kira gunung berapi atau bukan? Ada yang ini dulu kan? Berapi kan ada yang bukan. Kalau tadi melihat di sebelah sana kan bentuknya kerucut-kerucut gitu ya. Kalau di sini kira-kira bentuknya seperti apa? Landai. Dia memanjang ya dari selatan ke utara dan ke timur laut. Nah, kalau di sini tuh di sini posisinya ya adalah perbukitannya nih. Ini bentuk seperti dia tekukan gitu ya. Dari arah selatan sama utara ditekan, dia menekuk. Nah, seperti kalau misalkan kita punya ini, kalau ditekuk, dorong lah seperti ini, nah dia melengkung seperti ini. Ini kita sebut sebagai perbukitan lipatan. Jadi dia terlipat. Awalnya dia datar, kemudian ditekan dari arah selatan dan utara, kemudian dia melipat. Jadi terangkat ya, akhirnya terlipat dan terangkat. Ya. Nah, dulunya ini apa? Kok bisa dia terangkat sekarang? Nah, ini kita akan review sedikit tentang sejarah buminya di Geopark Ijen. Oke. Oke, kemarin teman-teman IGF yang sudah ikut ngopi-ngopi mungkin sudah dapat materi, tapi kita akan review lagi. Jadi sejarah panjang bumi di Geopark Ijen itu bisa kita amati langsung dari alamnya ya. Ini kita akan pegang langsung barangnya. Nah, diawali dulu di masa 33 juta tahun yang lalu itu hampir semuanya berupa laut dan beberapa gunung berapi, pulau-pulau gunung berapi. Yang sekarang fosilnya kita bisa temukan di selatan, di kawasan Pulau Merah, Teluk Ijo, gitu ya. Di belakangnya Nah, di kawasan Pulau Merah, Teluk Ijo gitu ya. Nah, di utara di mana kita bisa bertemu? Itu di rumahnya Mbak Yuli di Desa Sulek, di Telogosari itu ada sisanya ya. Jadi sebagian juga bisa ketemu kalau misalkan teman-teman jalan-jalan ke Telogosari itu ada kita bisa dari jajaran rangkaian gunung berapi yang aktif 33 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian ternyata lempeng yang bergerak di bawahnya ini yang menghasilkan panas gitu ya, kemudian menghasilkan gunung berapi. Ini semakin lama semakin habis ya, karena dia dimasak terus, materialnya semakin ringan. Karena dia ringan, penunjamannya semakin cepat. Kalau cepat, nah ini semakin menyodok ke utara, berpindah ke utara, gitu ya, berpindah ke utara. Di sini akhirnya tidak ada yang menyuplai, kosong, gitu ya. Karena dia kosong, gunung berapi ini kemudian mati. Nah, kalau dia mati gara-gara nggak ada yang kasih makan ya dia kurus kerontang gitu ya. Udah kelaparan
disuruh bertahan hidup, kena laut, kena angin dan sebagainya, tererosi gitu ya, tererosi. Nah kemudian di laut-laut sekitarnya, karena dia sudah gak aktif gunung berapinya, mulailah tumbuh ekosistem terumbu karang yang hidup di lereng-lereng gunung berapi. Yang sekarang kita bisa lihat jejaknya kalau di selatan di Alas Purwo. Itu hampir semuanya batuan jejak dari terumbu karang yang terangkat. Kalau di geologi namanya batu gamping. Teman-teman mungkin kalau bikin rumah dulu pakai semen, nah campurannya batu gamping. Nah, batu gamping ini sebarannya sampai mana? Apakah hanya kita temukan di selatan lautnya? Nah, kalau ini jadi satu, harusnya di utara di sini kita ketemu. Nah, nanti kita akan lihat di sana. Ternyata lipatan tadi itu melipat laut yang ada di utara tadi, yang di sebelah sini, mengangkat jejak-jejak laut purba yang ada di utara menjadi perbukitan yang kita kenal sebagai Gunung Beser ini. Jadi ini dulunya adalah lautan yang kemudian terlipat, terangkat menjadi perbukitan yang ada di utara kawasan Gabak Ijen ini. Nah, nanti kita akan melihat di sana apakah memang benar harusnya ada jejak-jejak itu di sana. Nanti kita akan menuju kita akan melihat laut yang ada di atas gunung di sebelah sana. Oke. Nah, kemudian setelah ini tadi berpindah, akhirnya kompornya pindah ke sini kan ya, berpindah ke utara. Tumbuhlah gunung berapi yang baru gitu ya. Gunung berapi yang baru yang kita kenal sebagai Gunung Ijen Purba di sini ya, yang besar sekali di sini. Oke. Makanya posisi Ijen itu relatif di utara daripada gunung-gunung berapi purba yang di selatan, karena dia berpindah di bawah. Oke. Nah, ini kalau misalkan dia nggak pindah, dia tumbuh di atasnya kan nggak ada jejaknya Pulau Merah ya Mas Adila ya. Atau kita nggak akan pernah lihat Ijen di sini, mungkin Ijen di pantai selatan sana, Gunung Ijen gitu ya. Nah, jadi posisi Ijen di sini karena pergerakan lempeng di bawahnya. Kemudian akhirnya karena dia disuplai terus, namanya kita punya anak, kita beri makan, ya, tambah besar, akhirnya dia erupsi gitu ya, besar sekali di kurang lebih 70.000 tahun yang lalu. Nah, karena dia erupsinya besar sampai membuang material ada di puncaknya gitu ya. Nah, itu dibuang kemana gitu ya, menjadi kaldera, itu dibuang kemana? Kalau makan tumpeng diambil kan, dimakan pasti ada tuh yang makan tuh, Mas Wahid. Nah, caranya di mana? Puncaknya dimakannya. Ya harus kita lihat apakah dimakan nasi benar atau tidak. Nah, kita sekarang sedang mencari itu. Di mana sebenarnya puncak yang hilang dari kaldera Ijen ini? Oke. Nah, kalau dari pemetaan yang sudah kita lakukan tadi di jembatan sampai di Bondoso ketemu di bawah. Kemarin di Selat Bali ketemu. Di bagian barat sama timurnya udah ketemu. Nah, bagian utaranya ini di mana nih? Nah, ternyata di lokasi kita berdiri saat ini di WBL itu ada. Kalau tadi teman-teman